Baik, terima kasih Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi diskusi kami tentang manajemen kepuasan pelanggan. Yang pertama, balance scorecard. Kaplan dan Norton mengembangkan sebuah sistem komprehensif yang sangat bermanfaat dalam membantu para manajer untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam ukuran-ukuran kinerja yang saling berkait. Sistem tersebut dinamakan balance scorecard. Balance scorecard mengukur kinerja unit bisnis berdasarkan 4 perspektif utama, yakni finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, perspektif finansial. Ukuran kinerja finansial memungkinkan para manajer jasa untuk memantau kontribusi implementasi strategi perusahaan terhadap peningkatan profitabilitas. Biasanya perusahaan menekankan 2 aspek utama dalam perancangan strategi finansialnya: pertumbuhan pendapatan dan produktivitas. Berikut ini ada 3 tahap bisnis yang dikaitkan dengan tujuan finansial yang sesuai, yaitu growth, sustain, and harvest. Yang kedua, perspektif pelanggan. Komponen balance scorecard ini menekankan pentingnya proses identifikasi segmen pasar yang ingin dijadikan pasar sasaran dan proposisi nilai yang ditawarkan kepada mereka. Proposisi fungsional, manfaat ekonomi, dan manfaat ekonomi. Sebagai contoh, proposisi nilai McDonald dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Manfaat fungsional, yaitu hamburger, kentang goreng, salad, muffin, minuman ringan, dan menu lainnya yang bercita rasa, higienis, dan siap saji, serta bonus ekstra seperti area bermain, hadiah, dan games. Manfaat emosional, bagi anak-anak, ada rasa senang lewat kebahagiaan pesta ulang tahun, berinteraksi dengan teman sebaya di area bermain, serta relasi dengan karakter-karakter tertentu dan saat-saat istimewa keluarga. Bagi orang dewasa, kehangatan dalam acara-acara dan pengalaman keluarga yang diperkuat dengan iklan. Manfaat ekonominya, biaya rendah serta value for money. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Untuk mendukung penciptaan dan penyampaian proposisi nilai yang bisa memuaskan segmen pasar sasaran dan mewujudkan tujuan finansial yang diharapkan, proses internal kritis harus disusun dengan diperbaiki secara berkesinambungan. Menurut Kaplan dan Norton, pencapaian proporsi nilai yang unik dan perbaikan produktivitas sebagaimana yang diharapkan bisa diwujudkan melalui 4 proses utama. Satunya, pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan nilai pelanggan dengan jalan memperkokoh relasi dengan pelanggan saat ini. Yang ketiga, mencapai keunggulan operasional dengan cara melakukan perbaikan berkesinambungan atas manajemen rantai pasokan. Dan yang keempat, berusaha menjadi good corporate citizen dengan jalan membangun hubungan yang efektif dengan para stakeholder eksternal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Komponen keempat balance scorecard ini mencerminkan infrastruktur yang harus dikembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Menurut Slater, kapabilitas pembelajaran organisasi sangat esensial dalam mendukung pengembangan keunggulan kompetitif berkesinambungan dan bisa difasilitas dengan 3 faktor utama. Yang pertama, gaya kepemimpinan, fasilitas, dan memberdayakan. Yang kedua, budaya market driven dan entrepreneurial yang mendukung perubahan dan penolakan atas status quo. Dan yang ketiga, struktur organisasi yang memiliki proses fleksibel dalam komunikasi koordinasi dan penyelesaian konflik antara anggota organisasi dan konflik dengan mitra pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikut kepuasan pelanggan. Konsep kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan
telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktik pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Yang berikut kepuasan pelanggan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Howard dan Seth tahun 1969, mereka mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenan dengan kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Yang kedua itu menurut Westbrook dan Riley tahun 1983. Mereka berpendapat bahwa kepuasan pelanggan adalah respon emosional terhadap pengalaman-pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang dibeli atau bahkan pola perilaku seperti perilaku berbelanja dan perilaku pembeli, serta pasar secara keseluruhan. Yang ketiga menurut Swain tahun 1980. Ia mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek, atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan atau pemakaiannya. Yang keempat menurut Kurzweil dan Suprenant tahun 1982, mereka merumuskan kepuasan pelanggan sebagai hasil pembelian dan pemakaian yang didapatkan dari perbandingan antara reward dan biaya pembelian dengan konsekuensi yang diantisipasi sebelumnya. Yang kelima itu menurut Day tahun 1984. Ia mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai penilaian evaluatif purna beli menyangkut pilihan pembelian spesifik. Yang keenam menurut Wilkie tahun 1990. Ia mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Yang ketujuh, menurut Fornell tahun 1992 sampai tahun 2005. Ia mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi purna beli keseluruhan yang membandingkan persepsi terhadap kinerja produk dengan ekspektasi pra pembelian. Dan yang terakhir, menurut Mowen tahun 1995, ia merumuskan kepuasan pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah peroleh dan pemakaiannya. Pada prinsipnya, definisi kepuasan pelanggan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori pokok, yaitu perspektif defisit normatif, ekuitas atau keadilan, standar normatif, keadilan prosedural, dan atribusional. Menurut Giese dan Cote tahun 2000, ketiadaan konsensus mengenai definisi kepuasan pelanggan bisa membatasi kontribusi riset kepuasan pelanggan, terutama dalam hal penentuan definisi yang sesuai untuk konteks spesifik, pengembangan ukuran kepuasan pembandingan, dan penginterpretasian hasil riset empiris.
Yang berikut manfaat program kepuasan pelanggan. Yang pertama itu reaksi terhadap produsen berbiaya rendah. Persaingan dalam banyak industri ditandai dengan over capacity dan over supply. Dalam berbagai kasus, hal ini menyebabkan potongan harga menjadi senjata strategis untuk meraih pangsa pasar. Manfaat ekonomi retensi pelanggan versus perspektual prospecting. Berbagai studi menunjukkan bahwa mempertahankan dan memuaskan pelanggan saat ini jauh lebih murah dibandingkan upaya terus-menerus menarik atau memprospek pelanggan baru. Yang kedua, nilai kumulatif dari relasi berkelanjutan. Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk dan jasa perusahaan selama periode waktu yang lama bisa menghasilkan anuitas yang jauh lebih besar daripada pembelian individual. Yang ketiga, daya persuasif getok tular. Dalam banyak industri, pendapat atau opini positif dari teman dan keluarga jauh lebih persuasif dan kredibel ketimbang iklan. Yang keempat, reduksi sensitivitas harga. Pelanggan yang puas dan loyal terhadap sebuah perusahaan cenderung jarang menawar harga untuk setiap pembelian individualnya. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan. Pada hakikatnya, kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang karena dibutuhkan waktu cukup lama sebelum bisa membangun dan mendapatkan reputasi atas layanan prima, dan kerap kali juga dituntut investasi besar pada serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk membahagiakan pelanggan saat ini dan juga masa depan. Program kepuasan pelanggan yang pertama itu barang dan jasa yang berkualitas. Yang kedua, relationship marketing. Yang ketiga, program promosi loyalitas. Yang keempat, fokus pada pelanggan yang terbaik. Yang kelima, sistem penanganan komplain secara efektif. Yang keenam, unconditional guarantees. Dan yang terakhir, program pay for performance. Baik, berikutnya model konseptual kepuasan pelanggan. Yang pertama, expectancy disconfirmation model. Model yang berkembang pada dekade 1970-an ini mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi yang memberikan hasil di mana pelanggan yang dirasakan setidaknya sama baiknya atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan konsumsi atau pemakaian produk dalam kelas produk yang sama, pelanggan membentuk harapannya mengenai kinerja seharusnya dari merek bersangkutan. Harapan atas kinerja ini dibandingkan dengan kinerja aktual produk. Yang kedua, equity theory. Model tradisional equity theory dikenal pula dengan istilah keadilan distributif dalam literatur sosiologi, berusaha mengoperasionalisasikan prinsip utama, yaitu pertukaran. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa setiap orang menganalisis pertukaran antara dirinya dengan pihak lain guna menentukan sejauh mana pertukaran tersebut adil atau fair. Yang ketiga, attribution theory. Teori atribusi menyatakan bahwa ada 3 atribusi pelanggan terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diharapkan, atau yakni service encounter yang tidak memuaskan ketiga dimensi tersebut, yang terdiri dari pertama, casual attribution. Bila terjadi kesalahan, pelanggan segera menilai siapa yang salah atau patut disalahkan. Jika pelanggaran menyimpulkan bahwa perusahaan lain yang salah, maka mereka akan sangat mungkin merasa tidak puas. Atau sebaliknya,
pelanggan membebankan sebagian kesalahan pada diri mereka sendiri, atau ketidakpuasan mereka cenderung akan berkurang. Yang kedua, control attribution. Dalam tipe ini, pelanggan menilai apakah insiden ketidakpuasan berada dalam kendali pemasaran atau tidak. Sebagai contoh, penumpang pesawat cenderung akan sangat tidak puas terhadap keterlambatan penerbangan bila mereka yakin bahwa penyebab adalah kesalahan pihak penyedia jasa dan bukan akibat gangguan cuaca yang berada di luar kendali mereka. Baik, yang ketiga, stabilisasi attribution. Bila terjadi service encounter yang tidak memuaskan, pelanggan akan menilai apakah kejadian itu mungkin terulang lagi atau tidak. Jika pelanggan menilai bahwa insiden tersebut cenderung bisa terulang lagi, maka ketidakpuasannya bisa bertambah besar. Selain itu, pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa perusahaan sebelumnya dan mendapati bahwa insiden ketidakpuasan serupa sudah pernah terjadi sebelumnya, cenderung akan sangat tidak puas dengan layanan yang diterima. Baik, yang keempat, experientially based affective feeling. Pendekatan eksperiensial berpandangan bahwa tidak kepuasan pelanggan dipengaruhi perasaan positif dan negatif yang disosialisasikan pelanggan dengan barang atau jasa tertentu setelah membelinya. Dengan kata lain, selain paham kognitif mengenai diskonfirmasi harapan, perasaan yang timbul dalam proses purna beli juga mempengaruhi perasaan puas atau tidak puas terhadap produk yang dibeli. Yang kelima, assimilation on threats theory. Menurut teori ini, konsumen mungkin menerima penyimpanan yang ekspektasinya dalam batasan tertentu. Apabila produk atau jasa yang dibeli atau dikonsumsi tidak terlalu berbeda dengan apa yang diharapkan pelanggan, maka kinerja produk atau jasa tersebut akan diasimilasi atau diterima dan produk atau jasa bersangkutan akan dievaluasi secara positif. Akan tetapi, jika kinerja produk atau jasa melampaui zona penerima konsumen, maka perbedaan yang dikontrakan sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih besar dari sesungguhnya. Yang keenam, open process theory. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa pengalaman konsumen yang pada mulanya sangat memuaskan cenderung dievaluasi kurang memuaskan pada kejadian atau kesempatan berikutnya. Dasar pemikirannya adalah pandangan bahwa organisme akan beradaptasi dengan stimulasi di lingkungannya, sehingga simulasi berkurang intensitasnya sepanjang waktu. Baik, yang ketujuh, model antecedent dan konsekuensi pelanggan. Berdasarkan metamorfosis terhadap 50 studi empiris atau terdiri atas 44 artikel publikasi dan 6 disertasi, mengemukakan model antecedent konsekuensi kepuasan pelanggan, sedangkan konsekuensi pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu komplain, perilaku, getok tular negatif, dan niat beli ulang. Baik, yang berikutnya, pengukuran kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan salah satu topik penelitian yang sangat populer dalam pengaruh kedua dekade 1980-an hingga paruh pertama dekade 1990-an. Selama periode itu, banyak pula perkembangan jasa konsultasi dalam hal penelitian dan pengukuran kepuasan pelanggan yang ditawarkan oleh perusahaan riset pasar, biro periklanan, dan konsultan manajemen. Kepuasan pelanggan memiliki berbagai level yang berada dalam sejumlah penelitian. Meskipun beberapa riset berfokus pada kepuasan terhadap atribut produk, wira niaga, dan pengalaman konsumsi. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, Balance Scorecard merupakan salah satu ukuran yang berusaha mengintegrasikan 4 perspektif utama: perspektif finansial, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan serta pelanggan. Sejauh ini, implementasi program kepuasan pelanggan diyakini memberikan sejumlah manfaat berupa retensi pelanggan yang lebih besar, nilai kumulatif dari relasi berkelanjutan, berkurangnya
sensitivitas harga, komunikasi getok tular positif, dan manfaat-manfaat lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.